Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu ketika, seusai pesta, Abu Nawas kemudian bergegas pulang ke rumah. Dia teringat belum memberi makan keledainya. Setelah berganti pakaian, Abu Nawas kemudian segera mendekati keledainya dan hendak diberi makan. Namun Abu Nawas justru kena tendangan dari keledainya. Abu Nawas pun berpikir bahwa keledainya marah karena dia telat memberinya makan. Keledai yang dimiliki Abu Nawas ternyata gampang sekali marah. Bahkan keledai tersebut juga seringkali mengerjai Abu Nawas. Keledai tersebut seringkali tidak menuruti perintah Abu Nawas. Pernah suatu ketika, Abu Nawas hendak membawanya berjalan-jalan, namun keledai tersebut tidak mau berjalan meskipun sudah diseret. Malam hari pun tiba. Abu Nawas yang merasa sangat lelah ingin segera beristirahat. Namun belum sempat dia memejamkan matanya, tiba-tiba dia mendengar keributan di belakang rumah. Abu Nawas pun segera bergegas ke arah belakang rumah, dan dia sangat terkejut melihat keledainya sudah tidak ada. Dia kemudian segera mencarinya ke sana kemari. Setelah beberapa jam mencari, ternyata keledainya tidak diketemukan juga. Abu Nawas pun kemudian berjalan ke arah kandang keledai, dan dia melihat sebuah terompah yang sudah tidak asing baginya. Ini jelas sekali terompah milik Abu Jahil. Pasti dia yang telah membawa keledai itu, pikir Abu Nawas. Esok paginya, sambil menikmati teh bikinan istrinya, Abu Nawas memikirkan cara untuk menjebak Abu Jahil. Meski dirinya memiliki bukti, yakni terompah milik Abu Jahil, namun Abu Nawas tidak bisa sembarangan menuduh dan menangkap Abu Jahil. Sejurus kemudian, Abu Nawas tersenyum tipis. Kali ini, rupanya dia telah menemukan ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Abu Nawas kemudian berjalan-jalan ke pasar hewan. Hari ini suasana pasar hewan sangatlah ramai. Banyak sekali aktivitas jual beli hewan, termasuk keledai. Abu Nawas yang sudah akrab dengan penjual keledai, kemudian tanpa asik berbincang-bincang. Sesekali, perbincangan mereka terhenti karena ada beberapa orang yang hendak menjual dan membeli keledai. Tak lama berselang, datanglah Abu Jahil ke tempat penjual keledai tersebut. Tidak seperti biasanya, kali ini Abu Jahil tampak menyeret sebelah kakinya dan terlihat menahan sakit. Dia kemudian melihat-lihat beberapa keledai yang ada di situ. Sesekali, Abu Jahil pun menanyakan berapa harga jual keledai saat ini. Melihat ada Abu Nawas sedang duduk, Abu Jahil kemudian menghampiri. "Wah, sedang apa kau di sini, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Ini, aku ingin melihat-lihat keledai," jawab Abu Nawas singkat. "Aku dengar keledaimu hilang diambil orang. Benarkah berita itu?" tanya Abu Jahil. "Betul, semalam keledaiku hilang diambil orang. Padahal keledai itu sudah ditawar orang dengan harga yang sangat tinggi," jawab Abu Nawas.
Mendengar perbincangan Abu Nawas dan Abu Jahil, penjual keledai pun kemudian ikut bergabung. Keledai Abu Nawas memang sangat bagus. Sepertinya keledai itu yang paling mahal kalau dijual, ucap penjual keledai. Mendengar perkataan penjual keledai tersebut, Abu Jahil tanpa tertarik. Dia kemudian bertanya, "Memangnya keledai milik Abu Nawas bisa laku berapa kalau dijual?" "Sekitar 50 dinar. Padahal keledai yang lain umumnya hanya 20 dinar," kata penjual keledai. Abu Jahil pun semakin tertarik mendengar jawaban tersebut. Apalagi tubuh keledai Abu Nawas terlihat bagus dan kuat membawa beban yang berat, lanjut penjual keledai. Abu Nawas pun kemudian menimpali perkataan penjual keledai tersebut. "Keledai milikku termasuk keledai yang penurut dan gampang untuk diperintah. Dia sangat jinak dan tidak gampang marah apalagi ngambek," tutur Abu Nawas. Abu Jahil tampak tidak percaya. Ekspresi mukanya tampak berubah. Dia yang pada dasarnya tidak suka kepada Abu Nawas, tiba-tiba saja berkata, "Dasar pembohong. Semua yang kau katakan itu dusta. Ini buktinya kakiku kena tendang keledaimu. Sakitnya masih terasa," ucap Abu Jahil. Tanpa sadar, Abu Jahil rupanya keceplosan, dan justru secara tidak langsung dia mengakui bahwa yang mencuri keledai milik Abu Nawas adalah dirinya. Abu Jahil pun tampak pucat. Dia segera menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Sementara itu, Abu Nawas dan tukang keledai saling berpandangan dan tertawa bersama. "Benar kan? Ketahuan sekarang siapa yang mengambil keledai milik Abu Nawas," kata penjual keledai. "Iya, sakit ya kena sepakan keledai milikku," sindir Abu Nawas kepada Abu Jahil. Abu Jahil pun diam 1000 bahasa. Mukanya memerah dan menahan malu. Dia tanpa sadar sudah mengakui perbuatannya. Ternyata diam-diam penjual keledai dan Abu Nawas sebelumnya telah menyusun strategi untuk menjebak Abu Jahil. Setelah itu, Abu Jahil pun segera pulang ke rumahnya untuk mengambil keledai dan mengembalikan kepada pemiliknya, yaitu Abu Nawas. Malam hari pun tiba. Abu Nawas yang sudah berada di rumahnya sedang duduk sendiri di belakang rumah. Tiba-tiba saja dirinya teringat dengan salah satu saudaranya yang tinggal di desa sebelah. Dia pun berencana mengunjunginya untuk bersilaturahmi. Esok paginya, setelah sarapan, Abu Nawas segera bersiap-siap untuk pergi ke desa sebelah. Setelah persiapan selesai, kemudian Abu Nawas mulai melakukan perjalanan ditemani unta kesayangannya. Di sepanjang jalan, Abu Nawas melihat berbagai kehidupan masyarakat. Ada yang pergi ke ladang, ada juga yang pergi ke pasar untuk berdagang. Tanpa disadari, ternyata ada 2 orang yang mengikuti perjalanan Abu Nawas. Kedua orang tersebut terlihat mengamati unta kesayangan Abu Nawas. Kelihatannya unta itu sangat bagus. Pasti harganya mahal, kata salah seorang dari mereka yang berambut panjang.
"Bagaimana kalau kita curi saja unta tersebut?" kata orang yang gundul alias tidak memiliki rambut. "Baiklah, kita ikuti saja dulu sambil menunggu kesempatan itu tiba," kata si rambut panjang. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun merasa lelah dan lapar. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti di warung terdekat untuk makan sambil melepas lelah. Abu Nawas segera mengikat untanya di luar warung dan kemudian masuk ke dalam warung untuk membeli makanan dan minuman. Sementara itu, kedua orang yang dari tadi mengikuti Abu Nawas seolah mendapat kesempatan emas. Mereka berdua kemudian segera mendekati unta Abu Nawas. "Unta ini aku ambil dan aku bawa lari. Sementara engkau di sini berpura-pura menjadi unta. Siapa tahu nanti ada barang berharga lainnya yang bisa kau curi," kata si rambut panjang. "Baiklah, aku akan berpura-pura menjadi unta. Tapi kau harus mengikuti aku dari jarak yang jauh," jawab si gundul. Setelah selesai makan dan melepas lelah, Abu Nawas pun berniat untuk melanjutkan perjalanan. Dia kemudian membayar makanan dan keluar dari warung. Alangkah terkejutnya Abu Nawas melihat unta kesayangannya sudah tidak ada di tempatnya. Abu Nawas hanya melihat orang berkepala gundul, sementara ada seutas tali di lehernya. Dia kemudian mendekati orang tersebut dan bertanya, "Hai, siapakah kau? Mengapa ada di sini di tempat untaku tadi?" tanya Abu Nawas. "Saya adalah unta kesayangan Tuan," jawab orang gundul tadi. Abu Nawas pun keheranan. Ternyata unta kesayangannya telah berubah menjadi manusia. "Jangan bohong, kau pasti pencuri ya?" kata Abu Nawas. "Tidak Tuan, saya unta kesayangan Tuan," kata orang gundul tersebut. Dia kemudian bercerita bahwa selama ini terkena kutukan dan berubah menjadi unta. Namun saat ini kutukan tersebut telah hilang, jadi dirinya berubah kembali menjadi manusia. Abu Nawas pun hanya terdiam mendengar cerita tersebut. Dia tidak percaya begitu saja. Otaknya pun mulai berpikir untuk membuat jera orang gundul tersebut. "Baiklah, perjalananku ke tempat saudara masih jauh. Ayo kita segera berangkat," kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas menunggangi orang gundul tersebut layaknya menaiki unta. Di sepanjang perjalanan banyak sekali orang yang tertawa melihat hal yang janggal tersebut. Mereka terlihat berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Abu Nawas dan orang gundul yang pura-pura menjadi unta tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, orang gundul tersebut mulai terlihat sangat kepayahan. Dia mulai sempoyongan dan kakinya terlihat pincang. "Tuan, masih jauhkah perjalanan ini?" tanya orang gundul tersebut kepada Abu Nawas. "Sudah dekat, hanya tinggal beberapa menit lagi. Kamu terlihat sangat capek, bahkan jalannya pun sudah sempoyongan," kata Abu Nawas. "Ya Tuan, saya sudah teramat capek dan rasanya sudah tidak sanggup lagi berjalan," jawab orang gundul tersebut. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun
kemudian turun dari punggung orang tersebut. Dia berpikir, kalau unta betulan, pasti perjalanan seperti itu masih terlihat segar dan tidak akan capek. Abu Nawas pun mulai berjalan sambil menarik tali yang terlilit di leher orang gundul tersebut, persis seperti orang sedang menarik unta. Sesampainya di rumah saudaranya, Abu Nawas segera menambatkan tali kendali untanya ke salah satu pohon. Saudara Abu Nawas terlihat keheranan melihat Abu Nawas datang dengan orang gundul yang bertingkah seperti unta. Setelah masuk ke dalam rumah, Abu Nawas menceritakan kejadian yang dialaminya di warung. Dia bersama saudaranya kemudian menyusun rencana untuk menjebak pencuri yang menyamar menjadi unta tersebut. Mereka kemudian menunggu di dalam rumah sambil mengamati orang gundul tersebut. Dan benar saja, selang beberapa menit datang orang berambut panjang yang menaiki unta kesayangan Abu Nawas yang asli. Mereka berdua pun segera keluar rumah dan menangkap keduanya. Nah, benar kan? Kau pasti hanya berpura-pura menjadi unta, bukan unta betulan, kata Abu Nawas kepada orang gundul yang sedari tadi terduduk lemas tak berdaya. Maaf Tuan, saya terpaksa melakukan ini karena butuh uang untuk makan, jawab orang gundul. Ya sudah, ayo kita obati dulu kakimu, dan setelah itu baru kalian makan. Lain kali jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Mencuri itu dosa dan tidak baik, kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas dan saudaranya membawa kedua orang tersebut masuk ke dalam rumah untuk diobati serta diberi makanan. Mereka bahkan diberi uang oleh Abu Nawas dan saudaranya untuk bekal mereka. Sudah beberapa hari ini, Abu Nawas tampak murung, tidak ceria seperti biasanya. Hal ini ternyata disebabkan karena unta kesayangannya hilang entah kemana. Abu Nawas pun sudah berusaha ke sana kemari untuk mencarinya, namun tidak juga diketemukan. Unta tersebut adalah pemberian paman Abu Nawas. Harga unta saat itu berkisar 100 dinar. Abu Nawas yang sudah merasa putus asa karena tidak mampu menemukan untanya, kemudian berkeluh kesah kepada temannya, yaitu Somad. Mat, kira-kira kemana perginya untaku ya? Kata Abu Nawas. Jangan-jangan diambil orang. Harga unta kan sekarang lumayan mahal, kata Somad. Besok kamu membantu mencari, Mat? Tanya Abu Nawas. Waduh, besok aku kan berjualan di pasar, jadi tidak bisa membantu mencari, jawab Somad. Abu Nawas kemudian memutar otak. Dia mencari cara agar Somad dan teman-temannya yang lain mampu membantu mencari unta kesayangannya. Esok paginya, Abu Nawas kembali nongkrong bersama teman-temannya. Kali ini, ada Somad, Abdul, dan beberapa orang lainnya. Teman-teman, kalian mau tidak membantuku mencari unta? Tanya Abu Nawas. Wah, sepertinya aku tidak bisa karena ada urusan, jawab Abdul.
Aku juga. Hari ini aku mau pergi ke desa sebelah, jawab yang lainnya. Rupanya tidak ada seorang pun yang mau membantu Abu Nawas untuk mencari unta kesayangannya. Abu Nawas pun tidak kalah akal. Dia kemudian berkata, "Baiklah, kalau kalian tidak mau membantu, aku akan mencari orang lain saja. Yang penting, aku hanya ingin melihat untaku untuk terakhir kali. Dan setelah itu, unta akan aku jual dengan harga 10 dinar," kata Abu Nawas dan bersiap-siap untuk pergi. "Unta kan harganya 100 dinar. Wah, lumayan ini. Bisa untung besar kalau ketemu." Somad, Abdul, dan teman-teman yang lain ternyata memikirkan hal yang sama. Mereka bakal untung besar jika bisa menemukan unta tersebut. "Oke, Abu, yuk kita cari unta tersebut," kata mereka serempak. "Dasar kalian, giliran masalah untung besar saja mau membantu semua. Awas aja ntar," pikir Abu Nawas. Akhirnya mereka semua berangkat bersama-sama dan mulai mencari unta kesayangan Abu Nawas. Mereka berkeliling ke seluruh pelosok desa dan mulai bertanya-tanya kepada orang-orang. Hingga beberapa jam lamanya, unta tersebut belum juga diketemukan. Hingga akhirnya mereka semua beristirahat terlebih dahulu. "Kau serius kan Abu Nawas? Mau menjual unta kesayanganmu dengan harga 10 dinar?" tanya Abdul. "Tentu saja, aku tidak bercanda," jawab Abu Nawas. Setelah selesai beristirahat, mereka kemudian berangkat lagi menuju ke arah pinggir desa. Tiba-tiba saja Abdul melihat ada seekor unta yang sedang duduk dan terlihat kelelahan. Dia segera menghampirinya. "Nah, ini dia unta punya Abu Nawas," pikir Abdul kegirangan. Dia kemudian segera memanggil-manggil Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah sumringah. Dia terlihat sangat senang melihat unta kesayangannya telah ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya untaku ketemu juga," kata Abu Nawas yang masih terlihat bahagia. "Ingat janjimu Abu Nawas, jangan sampai lupa," kata Abdul. "Iya, tenang saja. Tapi sebelum aku jual kepadamu, hari ini tolong unta ini biar aku bawa dulu ke rumah, karena aku ingin melihatnya untuk yang terakhir kali." "Wah, jangan-jangan nanti kamu kabur," kata Abdul. "Tenang saja, aku tidak bakal kabur. Kamu kan tahu rumahku," jawab Abu Nawas. Setelah itu mereka semua pun kembali lagi ke desa. Karena hari sudah malam, mereka semua pun kembali ke rumah masing-masing. Esok paginya, Abu Nawas seperti biasanya memberi makanan kesukaan untanya. Kali ini, bahkan unta kesayangan Abu Nawas terlihat lebih segar dan bersih. Abu Nawas pun kemudian memasang pelana atau tempat duduk di atas punggung unta. Setelah itu, Abu Nawas menaiki untanya dan segera pergi ke rumah Abdul. Sesampainya di rumah Abdul, ternyata sudah ada Somad dan beberapa teman yang lain. Mereka semua nampaknya ingin menyaksikan Abu Nawas menjual untanya dengan harga yang sangat murah. "Teman-teman, lihatlah, Abu Nawas sudah datang,"
kata salah satu di antara mereka. Abu Nawas pun kemudian turun dari unta yang ditungganginya. Lihatlah teman-teman, unta kesayanganku sudah bersih dan segar, kata Abu Nawas. Abdul yang sudah tidak sabar ingin memiliki unta tersebut, segera mengeluarkan uang 10 dinar yang sudah sejak tadi disiapkan. Ini uang 10 dinar Abu Nawas, dan sesuai janjimu, unta itu akan menjadi milikku, kata Abdul. Baiklah, sesuai janjiku, aku menjual unta kesayanganku dengan harga 10 dinar. Murah sekali kan, kata Abu Nawas. Tapi unta ini aku jual sepaket dengan pelananya sekalian. Dan pelana itu harganya 150 dinar. Jadi semuanya 160 dinar. Lanjut Abu Nawas. Pada zaman dahulu kala, ada unta yang bisa berbicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah mereka menyusun gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam telah tiba, dingin yang luar biasa pun terasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus mereka berdialog. Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh? Iya, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu, kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman, jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap. Tanda malam telah datang. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Namun malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Sementara Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya, dan sang unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Sang unta pun mulai berpikir, kalau terus begini pasti dia esok akan sakit dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam, unta membangunkan majikannya dan berkata, Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda. Abu Nawas pun merasa tidak berkeberatan, karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya. Benar juga, pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkannya. 1 jam lagi, si unta berkata lagi, Tuan,
Hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa tuan. Maka izinkan saya menitipkan hidung saya di dalam tenda. 1 jam lagi si unta berkata, Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda. Demikianlah, jam demi jam berlalu, hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru sadar jika posisi tidurnya sudah berada di luar tenda. Melihat untanya masih nyenyak di dalam tenda, Abu Nawas pun membangunkan dan menanyainya, kenapa ia tidur di luar sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Tuan Abu Nawas dengan santai. Saya tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga sudah memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan. Sambil bersin-bersin, Abu Nawas berkata, Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik pun ternyata masih bisa kau kalahkan. Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri. Saya begini kan karena berguru pada Tuan. Dikisahkan, Abu Nawas pada saat itu sedang berjalan-jalan santai di sebuah pasar. Setelah melihat ke sana kemari, Abu Nawas melihat ada kerumunan massa. Abu Nawas pun bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas. Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib. Apa maksudmu dengan monyet ajaib? Kata Abu Nawas ingin tahu. Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia. Dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja. Kata kawan Abu Nawas menambahkan. Mendengar penjelasan dari temannya, Abu Nawas pun semakin tertarik. Ia tidak tahan untuk segera menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa tersebut. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan tersebut, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton pun mencoba maju satu persatu. Mereka semua berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk. Namun, usaha yang dilakukan pun sia-sia. Monyet tersebut tetap menggeleng-gelengkan kepala dan tidak mau mengangguk. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia pun maju untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan binatang tersebut, Abu Nawas bertanya, Tahukah engkau siapa aku? Monyet itu pun menggeleng. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas lagi. Namun monyet tersebut
tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu pun terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang sangat banyak. Bukan main marahnya pemilik monyet tersebut. Ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu merasa malu bukan kepalang. Kemudian pemilik monyet itu pun pergi entah kemana. Abu Nawas setelah mendapat hadiah yang banyak pun kembali ke rumahnya. Ia menikmati hari-harinya bersama dengan istrinya. Di lain hari kemudian Abu Nawas berjalan-jalan lagi ke pasar. Tak sengaja, ternyata ia melihat monyet dan pemiliknya yang sama seperti kemarin. Rupanya kali ini si pemilik monyet sudah melatih monyetnya untuk mengangguk-angguk. Bahkan, ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Si pemilik monyet dengan bangganya memperlihatkan kepintaran monyetnya di hadapan penonton. Dia pun kemudian memberikan sayembara. Saat-saat yang dinantikan pun tiba. Kini para penonton banyak sekali yang ingin mencoba dan harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Ternyata tak ada satupun penonton yang sanggup membuat monyet tersebut menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi orang yang mau mencobanya, kini giliran Abu Nawas. Dia pun maju, kemudian ia mengulang pertanyaan yang sama seperti hari yang sebelumnya. "Tahukah engkau siapa daku?" Monyet itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Monyet tersebut pun tetap mengangguk, karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Tidak kalah akal, akhirnya Abu Nawas pun mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" Monyet itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah kugosokkan ke selangkanganmu dengan balsam?" Monyet itu pun mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusannya yang cukup besar. Bungkusan tersebut juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Monyet tersebut pun mulai ketakutan. Dan rupanya monyet tersebut lupa ancaman tuannya, sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Akhirnya Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara tersebut dan meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Abu Nawas pun mendapat hadiah uang yang banyak dari pemilik monyet. Sore itu tidak seperti biasanya. Lapangan di tepi desa terlihat sangat ramai. Dari jauh,
terlihat banyak pedagang-pedagang yang datang. Sementara itu, di tengah lapangan terdapat sebuah panggung, dan banyak sekali orang yang berkerumun di sekitar panggung. Mereka nampaknya sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Abu Nawas yang sedang santai di sebuah warung pun kemudian bertanya kepada si pemilik warung, "Ada apa di lapangan itu? Nampaknya banyak sekali orang yang pergi ke sana," tanya Abu Nawas. "Oh, itu ada pertunjukan hewan. Sudah beberapa hari mereka menggelar pertunjukan di situ," jawab pemilik warung. "Sepertinya sangat menarik. Memang ada sesuatu yang luar biasa. Di sini kan sudah sering ada pertunjukan hewan seperti itu," kata Abu Nawas. "Kali ini berbeda. Ada seekor monyet yang pintar dan katanya merupakan hewan yang paling tampan sedunia. Coba saja kau lihat sendiri ke sana," tutur pemilik warung. Abu Nawas yang merasa tertarik kemudian segera membayar makanan yang telah dimakannya. Dia kemudian berjalan ke arah panggung. Terlihat di atas panggung banyak sekali binatang, mulai dari monyet, ayam, kelinci, gajah, harimau, dan bahkan ular. Sementara itu, terlihat ada burung yang sedang beratraksi. Burung tersebut terlihat mengikuti instruksi dari pawangnya. Dia bisa menaiki sepeda, mendorong gerobak kecil, dan bahkan berhitung. Setelah pertunjukan burung, kemudian si pawang hewan pun berbicara dengan lantang. "Inilah hewan-hewan istimewa di dunia," kata pawang hewan sambil menunjukkan koleksi hewannya. "Lihatlah, ada gajah yang bisa bermain bola, ada harimau yang bisa melompat tinggi sekali, dan ada binatang tertampan di dunia, yaitu monyet," kata pawang hewan. "Setelah ini akan ada atraksi harimau." Di atas panggung, terlihat seekor harimau yang nampak jinak. Dia kemudian melompat ke sana kemari sesuai dengan perintah pawangnya. Orang-orang yang hadir pun bertepuk tangan dengan riuh melihat atraksi harimau tersebut. Pandangan mereka seolah tak mau lepas dari arah panggung. Kini tibalah giliran atraksi monyet yang dijuluki binatang tertampan di dunia tersebut. Abu Nawas yang semakin tertarik itu pun segera menonton di tepi panggung. Dia merasa penasaran, bagaimana bisa monyet dikatakan sebagai binatang yang tertampan di dunia. "Hei pawang, apa sebabnya monyet itu kau katakan sebagai binatang tertampan di dunia?" kata Abu Nawas. "Monyet ini adalah monyet yang istimewa. Dia bisa mengerti dan berbicara seperti kita manusia," kata pawang tersebut. "Lihatlah, saat kupanggil dengan sebutan si tampan, dia akan segera membusungkan dadanya dan segera berkeliling panggung." Benar saja, ketika pawang hewan tersebut memanggilnya si tampan, monyet tersebut langsung membusungkan dadanya dan berkeliling panggung. Terakhir, dia kemudian berjingkrak-jingkrak seperti monyet pada umumnya. Monyet ini akan tertawa jika saja aku memberitahukan informasi yang salah atau memerintah kepada dia di luar batas kemampuannya, kata pawang hewan. "Mana buktikan coba," kata Abu Nawas. Orang-orang yang menonton pun mulai riuh melihat atraksi monyet tersebut.
Mereka ingin sekali membuktikan perkataan pawang hewan tersebut. "Hai tampan, coba kau masuk ke dalam api," kata pawang hewan. Monyet itu pun diam dan kemudian tertawa terbahak-bahak seperti manusia. Penonton pun bertepuk tangan dengan riuhnya. Pawang hewan itu pun kemudian berkata, "Monyet ini telah aku latih sejak bayi. Setiap hari sambil memberi makan, kubisikan di telinganya bahwa hanya dialah binatang yang paling tampan, dan tidak ada binatang seperti dia di dunia ini. Selain itu, sebenarnya monyet ini mempunyai perasaan yang halus. Dia pada dasarnya mudah menangis, namun setelah dilatih, monyet ini hanya mau menuruti perintahku." Pawang hewan itu pun kemudian memberikan pengumuman, "Wahai para penonton semua, karena besok adalah hari terakhir pertunjukan, maka aku akan mengadakan sayembara untuk kalian semua," kata pawang hewan. "Sayembara seperti apa? Dan apa pula hadiahnya?" kata salah seorang penonton. "Baiklah, siapa saja yang bisa membuat monyet ini tertawa dan kemudian menangis, akan kuberi hadiah 10 keping emas. Kalian boleh menggunakan benda apa saja, asal tidak membahayakan monyet itu," ucap pawang hewan. "Karena hari sudah sore, sayembara itu dilaksanakan besok pagi. Kalian bisa memikirkan caranya terlebih dahulu di rumah," lanjut pawang hewan. Para penonton kemudian membubarkan diri. Malam harinya, sambil duduk di teras rumah, Abu Nawas memikirkan strategi yang akan dilakukan besok untuk memenangkan sayembara. Tidak terasa, malam pun semakin larut. Teh hangat yang menemani Abu Nawas duduk sendirian pun telah habis. Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis, seolah telah menemukan strategi yang tepat untuk besok. Esok paginya, matahari bersinar dengan lembut. Geliat kehidupan pun mulai terasa hampir di seluruh negeri. Sementara itu, di lapangan desa tempat Abu Nawas tinggal, sudah terlihat kerumunan banyak orang. Para pedagang yang ingin meraup rezeki juga sudah berdatangan. Sementara itu, beberapa orang nampaknya masih mempersiapkan panggung untuk pertunjukan terakhir. Akhirnya, tibalah saatnya untuk memulai sayembara seperti yang dijanjikan sebelumnya. "Silakan, bagi kalian semua yang mempunyai cara untuk membuat si tampan ini tertawa dan juga menangis, naiklah ke atas panggung," kata pawang hewan. Setelah beberapa saat, ternyata hanya ada 2 orang peserta yang menaiki panggung. Abu Nawas yang sedari tadi sudah berdiri di pinggir panggung pun segera naik. "Masih adakah yang mau ikut sayembara?" kata pawang hewan. Setelah ditunggu beberapa saat lamanya, ternyata tidak ada peserta tambahan. Sayembara pun segera dimulai. Peserta pertama kemudian duduk di dekat monyet tersebut. Dia mulai bercerita dengan berbagai hal yang lucu. Para penonton di bawah panggung pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita lucu tersebut. Namun anehnya, monyet tampan tersebut hanya diam tanpa ekspresi, seolah tidak mendengar apapun. Hingga akhirnya peserta pertama pun menyerah
dan dinyatakan gagal, membuat monyet tertawa. Giliran peserta kedua. Seperti peserta pertama, peserta kedua pun tidak membawa apa-apa dan mulai duduk di hadapan monyet. Dia kemudian mencoba menggelitiki perut monyet tersebut seperti sedang menggelitiki orang. Namun, monyet tersebut tidak merasa geli dan tetap diam saja. Peserta kedua pun kemudian mencoba menggelitiki kaki si monyet dengan harapan si monyet akan merasa geli dan bisa tertawa. Namun lagi-lagi si monyet hanya diam tanpa ekspresi. Peserta kedua pun akhirnya dinyatakan gagal. Semua orang yang melihat terlihat terdiam. Mereka semua hanyut dalam suasana sayembara tersebut. Kini tibalah giliran Abu Nawas. Sebelum Abu Nawas maju, pawang hewan pun berkata kepadanya, "Kau lihat, tidak ada yang bisa membuat monyet itu tertawa dan menangis selain aku." Abu Nawas tampak santai mendengar pernyataan pawang hewan tersebut. Dia kemudian berjalan pelan-pelan dan kemudian membisikkan sesuatu di telinga monyet tersebut. Setelah mendengar ucapan Abu Nawas, monyet itu pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Keheningan pun pecah. Semua penonton ikut tertawa terbahak-bahak melihat monyet tersebut tertawa. Sementara itu, sang pawang hewan merasa takjub dan keheranan. Dia pun sangat penasaran dengan perkataan Abu Nawas kepada monyet tersebut. "Apa yang kau bisikan kepada monyet itu?" tanya pawang hewan. "Aku hanya berkata bahwa ada binatang lain yang lebih tampan daripada dirinya," jawab Abu Nawas. Sayembara pertama telah dimenangkan oleh Abu Nawas. Kini, setelah monyet tersebut berhenti tertawa, sayembara kedua pun dimulai. Sang pawang hewan yang merasa telah melatih monyetnya dengan sangat baik, merasa optimis bahwa monyetnya tidak akan menangis dan dia akan memenangkan sayembara tersebut. Abu Nawas pun segera mengambil sebuah barang yang berbentuk kotak persegi panjang yang ditutupi oleh kain hitam. Pawang hewan pun kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Barang apa yang kau bawa? Itu tidak akan melukai monyet, kan?" "Tenang saja, barang ini tidak berbahaya. Lagi pula, aku tidak akan memukul monyet itu," jawab Abu Nawas. Para penonton pun merasa sangat penasaran dengan barang yang dibawa oleh Abu Nawas. Banyak di antara mereka yang menduga-duga bahwa Abu Nawas akan memukul monyet tersebut agar menangis. Abu Nawas kemudian membawa barang tersebut ke hadapan monyet. Barang itu tingginya sama dengan badan monyet. Abu Nawas kemudian menyuruh monyet tersebut memegangi barang tersebut. Dan kemudian Abu Nawas segera membuka penutupnya. Setelah kain penutup dibuka, barang tersebut ternyata sebuah cermin. Monyet tersebut tampak tertegun. Dia seolah melihat ada binatang yang mirip dengan dirinya. Monyet tersebut dengan sangat serius memperhatikan binatang tersebut yang ada di dalam cermin, seolah-olah sedang menatapnya. Monyet itu pun kemudian menitikkan air mata dan mulai menangis sesenggukan. Dia melihat bahwa ternyata ada hewan lain yang setampan dirinya
dan kini sedang memandanginya. Penonton pun kemudian bertepuk tangan melihat kecerdikan Abu Nawas. Pawang hewan yang sedari tadi merasa penasaran pada akhirnya juga mengakui kehebatan Abu Nawas. Dia pun segera memberikan hadiah kepada Abu Nawas seperti yang telah dijanjikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.